Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun syurutu ijza'il hajari fil istinja'i. Syarat-syarat diperbolehkannya menggunakan batu dalam istinja atau cebok. Sebelum itu, saya sekarang ini baru aja pulang dari rumah sakit sedari pagi. Terus yang lagi sakit itu nenek saya. Biasa usia beliau itu sudah sepuh banget. Saya berharap teman-teman di sini untuk mendoakan nenek saya, semoga nenek saya sehat selalu dan masih bisa lebih lama lagi bersama kita para cucu-cucunya dan juga dengan para putra dan putrinya yang alhamdulillah sebagian besarnya masih hidup. Capek banget. Ini saya aja pulang sendirian. Sebenarnya sepupu-sepupu saya curhat dikit bentar ya biar lega. Saya bingung dari tadi pengen cerita ke siapa, bawahnya pengen cerita mulu. Saya tuh dari tadi sepupu-sepupu saya datang semua, paman-paman saya datang semua. Terus sepupu 2 kali, sepupu 3 kali saya juga datang semua, kumpul di sana. Nah terus abis saya bilang, nak sudah nak, alhamdulillah keadaan nenek kamu membaik, kamu kalau misal mau pulang aja. Nah, sepupu-sepupu saya yang lain itu semuanya masih nginep di sana, tapi saya pulang duluan ke sini. Kenapa? Karena saya greget pengen bikin video ini. Saya pengen pengen ngajar, pengen kalian semua tambah pintar-pintar selalu insyaallah. Nah, habis ini saya bobok, salat subuh kurang berapa jam nih? Kurang 2 jam lagi. Di sini di Madura itu 2 jam lagi salat subuh, habis salat subuh berangkat lagi deh ke rumah nenek lagi. Membantu-bantu, mengurus-ngurus ini itu. Oke lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Dah puas. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Adapun syarat-syarat diperbolehkannya menggunakan batu. Dalam apa? Dalam istinja itu ada 8. Pertama, kita bahas dulu tentang istinja. Istinja itu kalau bahasa kita itu cebok itu istinja udah. Cuman kita pakai definisi yang lebih mendetail dan lebih keren. Kalau definisi para ulama tuh begini. Izalatu al-khariji an-najasi apalagi al-mulawwith minal farji anil farji minal farji anil farji bima'in au hajarin au nahwihi. Oke. Kita coba yang. Nah, istinja artinya adalah izalah. Apa arti izalah? Menghilangkan, proses menghilangkan. Al-kharij, sesuatu yang keluar. An-najas, yang najis. Al-mulawwith, yang mengotorkan. Keluar dari mana? Minal farji. Keluar dari farji, dari kemaluan seseorang. Anil farji, tadi apa yang dikeluarkan, apa yang dibersihkan? Dibersihkan dari mana? Dari farji. Minal farji, anil farji. Keluar dari farji, dibersihkan agar dianya itu dibersihkan dari farji, gitu. Dengan apa saja? Bima'in au hajarin, dengan air atau batu atau sesuatu yang serupa dengan batu. Nah, kebetulan kasus kita hari ini adalah cebok dengan batu.
Perlu teman-teman ketahui bahwasannya cebok menggunakan batu itu diperkenankan walaupun bukan dalam keadaan darurat. Dalam artian, kapanpun teman-teman pengen cebok menggunakan batu, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Lagi gamut pakai air atau lagi malas kena air, terus tiba-tiba pengen cebok dengan batu, ya boleh-boleh aja, gak masalah. Cuman yang lebih baik adalah menggunakan air. Dan yang lebih baik lagi adalah menggabungkan keduanya. Pertama, cebok pakai batu. Setelah menggunakan batu, baru dibasuh pakai air. Nah, itu level pertama. Ini biasa dilakukan oleh ahlu Quba. Sampai-sampai gara-gara kebiasaan mereka yang suka cebok begitu, Allah memuji mereka. Bayangin Allah memuji suatu kaum gara-gara mereka ceboknya bersih banget gitu. Baik, ini mana ada agama yang betul-betul memuji sekumpulan besar dari penganutnya gara-gara mereka itu bersih saat cebok gitu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di sana, di golongan Quba dan sekitar Masjid Quba dan sekitarnya itu, ada sekumpulan manusia yang mereka tuh suka banget bersuci. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang suka bersuci. Itu agama kita adalah agama kebersihan. Sayangnya sebagian besar dari kita malah gak peduli dengan kebersihan. Gitu. Ya enggak? Iya. Pertama itu, oke? Jadi urutan yang pertama adalah seseorang cebok menggunakan batu. Setelah batu baru air alias dicampur keduanya. Terus level 2 menggunakan air saja, dan ini adalah kebanyakan masyarakat kita cebok cuman pakai air. Lalu level 3 yaitu menggunakan batu tadi itu. Nah, apakah batu itu hanya batu saja? Jawabannya tidak. Batu ini maknanya sebenarnya lebih luas. Kita pakai perumpamaan batu karena perumpamaan batu ini adalah yang paling umum. Hakikatnya bisa apapun yang serupa dengan batu, asalkan bisa memenuhi ketiga syarat ini. Batu atau yang serupa. Yang dimaksud dengan batu adalah kullu, segala hal yang jamid. Kemudian tahir. Kemudian qali'. Ya. Apalagi? Jamid, tahir, qali', ghairi muhtaram. Ghair muhtaram. Oke, pertama, yang dimaksud dengan batu di sini adalah segala macam hal yang jamid alias padat. Maka, cebok menggunakan sesuatu yang sifatnya tidak padat seperti benda cair selain dari air, maka dia tidak bisa dihitung sebagai hajar tadi itu. Ya. Maka harus menggunakan benda padat. Nah, syarat pertama padat. Kemudian yang kedua, tahir. Ada benda padat, tapi dia tidak suci. Tahir artinya suci ya. Ada benda padat, tapi dia tidak suci. Seperti tai ayam yang kering. Ya, tai ayam kering. Terus Anda pengen cebok pakai tai ayam kering. Nggak boleh dong. Nah, karena dia najis. Atau bahkan dengan sesuatu yang mutanajis. Apa perbedaan antara najis dan mutanajis? Najis adalah memang zatnya atau bendanya sendiri asalnya memang najis. Seperti kencing, kotoran manusia, itu memang zatnya sudah najis. Tapi ada sesuatu yang suci, tapi terkena najis. Ini namanya mutanajis. Seperti iPad saya. iPad saya hukumnya apa? Suci. Tapi ketika ada kucing tiba-tiba buang air besar di atas iPad saya, maka apakah iPad saya ini pada hakikatnya najis? Hakikatnya nggak najis, tapi disebut sebagai mutanajis. Cuman nggak apa-apa kita pakai istilah najis, karena yang kita tuju adalah benda yang ada di atas iPad-nya tadi itu. Nah, jadi yang pertama syaratnya adalah harus padat, kemudian yang kedua harus suci, yang ketiga qali'. Qali' itu artinya benda tadi itu berpori-pori sehingga dia itu bisa mencabut atau bisa menghilangkan satu objek dengannya. Artinya begini maksud saya itu begini. Saya ambilkan ya.
biar kalian ada contohnya. Oke, ini dan mana lagi ya? Mana lagi? Langsung ambil aja lah. Bentar. Ini kalian kok betah ngaji sama saya? Maksudnya pengajian saya itu jarang serius. Nih. Ini tisu qali'. Andai kata ada kotoran di sini, dia itu bisa membawanya kan? Bisa dibawa seret gitu kan? Nah, itu tisu. Tapi ini ghairu qali', alias dia itu gak ada pori-porinya. Gak ada bendanya, gak ada pori-porinya. Andai kata dengan plastik ini saya bersihkan begini kotoran di sini, apakah bisa terbawa secara sempurna? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena plastik ini tidak mengandung pori-pori. Itu yang dimaksud. Fahimtum? Itu arti qali'. Alias benda tadi itu harus berpori-pori sehingga dia bisa mencabut, menghilangkan sesuatu dari objek yang diginikan. Kemudian ghairi muhtaram, alias tidak merupakan benda yang diagungkan seperti makanan. Contohnya roti. Roti, apalagi roti ini orang Arab tuh, yang keras, tahu kan? Rotinya orang Arab itu yang keras, dia itu jamit kan? Jamit. Sudah padat. Kemudian tahir, suci. Kemudian qali', sudah memenuhi itu 3 syarat. Sayangnya makanan tadi itu adalah benda yang disucikan, benda yang diagungkan, benda yang terhormat. Maka tidak boleh, bahkan haram Anda itu cebok menggunakan benda yang terhormat tadi itu. Atau salah satu benda yang dianggap terhormat adalah tulang. Kenapa? Karena tulang merupakan makanan dari bangsa jin. Dan kita juga harus menghormati mereka dan menghargai mereka. Atau menggunakan kertas. Tapi bukan kertas-kertas kayak kertas ini ya. Ini kertas ghairu qali' ini. Ini ghairu qali', gak ada pori-porinya. Karena kualitasnya ya lumayan bagus. Maksud kami mungkin kertas-kertas kuno tuh. Kertas-kertas kuno. Kalau kertasnya kosong, boleh dipakai. Tapi kalau kertasnya ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat-kalimat yang diagungkan, ada ilmu-ilmu syariat yang ditulis di sana, maka tidak diperkenankan, gitu ya. Maka makna batu di sini itu gak melulu batu-batu plek, tapi semua yang semakna dengan batu, maka dia bisa. Seperti apa contohnya? Seperti tisu. Seperti tisu. Cuman setelah teman-teman sudah melihat beberapa syarat-syarat tadi itu, ada banyak sekali syarat-syarat lain yang harus teman-teman perhatikan, yang akan kita bahas situ demi situ. Oke? Fahimtum? Di sini ada 8 nih. Apa saja? Yang pertama ayyakuna bi thalathati ahjarin. Dia harus menggunakan minimal 3 batu atau 3 sesuatu yang serupa dengan batu. Dari riwayat Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjarin. Janganlah kalian cebok, salah seorang di antara kalian itu cebok kurang dari 3 batu. Jadi 3 batu merupakan minimal seseorang itu untuk cebok. Kalau semisal setelah 3, anggap aja ini ya, anggap ini. Setelah kalian sudah bersihkan dengan 3 batu, 1 batu, tek, buang, 2, tek, buang, 3, tek, buang. Ternyata tidak bersih, maka wajib mengambil batu keempat. Seret. Batu keempat belum bersih, ambil batu kelima. Seret. Batu kelima belum bersih, ambil batu keenam. Seret. Nah, ketika batu ke-6 ini ternyata bersih, dan bersihnya itu bukan berarti yang harus hilang 100%, karena biasanya sekalipun kalian pakai batu itu, biasanya di ujung itu masih ada sike. Itu gak perlu teman-teman langsung paksa korek gitu, luka nanti kemaluan kalian. Sewajarnya aja, cukup sakit pinggang. Bagian luarnya saja yang perlu kalian bersihkan. Bagian-bagian dasar luarnya saja yang perlu kalian bersihkan, nggak perlu sampai dikorek ke dalam begitu, luka nanti. Nah, kalau berhentinya di angka genap itu sudah cukup, maka
dianjurkan untuk nambah satu lagi sehingga dia menjadi ganjil. Kenapa? Karena angka ganjil adalah angka yang terhormat di dalam agama kita. Jadi anggap aja nih, ini 1, 2, 3, 4. Nah, bersih nih di batu keempat. Maka ambil lagi satu batu sehingga dia bersih di angka kelima. Terek. Nah, tapi apakah wajib nambah satu tadi? Jawabannya tidak. Itu hanya dianjurkan saja. Kemudian, apakah harus menggunakan 3 batu ketiplek? 3, 1 batu, 2 batu, 3 batu? Jawabannya tidak. Bisa saja menggunakan 1 batu yang banyak pucuk-pucuknya. Banyak sisi-sisinya yang bisa digunakan untuk cebok tadi itu. Misalnya batu segini. Terus kalian angkat batunya, kalian pakai cebok 1, balik. 2, seret. 3, seret. 4, seret. 5. Gak harus batu segini juga, batu segini. Udah lah, ini makin malam makin gila kita. Dah cukup. Astaghfirullahaladzim. Wa ayyunqiyal mahalla. Nah, dan batu tadi itu harus bisa mensucikan, harus bisa membersihkan tempatnya tadi itu. Nah, ini sudah jelas kita bahas di awal ya. Itu syarat kedua. Yaitu batunya tadi itu bisa digunakan untuk membersihkan objeknya tadi itu. Ini. Wa alla yajiffan najasu. Nah, ini adalah salah satu syarat penting. Wa alla yajiffan najasu. Najisnya tadi itu, alias kotoran yang keluar dari kemaluan kalian itu tidak boleh sampai kering. Ini syarat ketiga. Jadi kalau misal kalian habis kencing nih, selesai kencing. Terus kalian melihat senja di atas sana. Lalu kalian menikmati senja itu. Kalian lihat senja itu, indahnya senja. Wow, gitu. Tahu-tahu setelah kalian lihat, kemaluan kalian sudah kering. Nah, ketika ternyata kemaluan kalian itu sudah kering, maka kalian sudah tidak boleh lagi menggunakan batu. Dan wajib bagi kalian untuk langsung menggantinya dengan air. Langsung ambil air, sucikan dengan air. Batu sudah tidak diperkenakan lagi. Wala yantaqilah. Dan najis tadi itu tidak boleh juga berpindah. Dalam artian, dia harus masih stay di ujung kemaluannya tadi itu. Ketika kalian kencing gitu, terus kalian arah-arahin ke atas ke bawah dan ternyata kemana-mana, bleber kemana-mana, maka ya nggak boleh dong. Maka harus disucikan dengan air. Kemudian wala yatra'a alaihi akhar, dan tidak boleh kedapatan sesuatu yang lain atau dijatuhi sesuatu yang lain. Contohnya, ketika kalian lagi kencing, gitu, tahu-tahu ada badai debu, sehingga kencing tadi itu yang awalnya itu pure, natural kencing saja, itu tiba-tiba banyak debu-debunya gitu loh, kemaluan kalian jadinya. Nah, ini udah gak bisa lagi pakai batu, harus menggunakan air. Atau apapun itu, mau bendanya itu benda suci, apalagi benda najis. Benda suci pun tak boleh. Tiba-tiba kalian begini, terus kejatuhan laptop, gitu. Terus, astagfirullahaladzim, kenapa? Apa sih kok laptop? Udah, gak usah pakai contohnya nih. Udahlah, debu adalah contoh terbaik. Apa sih? Udah. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan benda tadi itu tidak boleh mengenai kepala depan dan lubang belakang. Sama seperti kasus wala yantaqilah, alias najisnya itu harus stay di tempat asalnya, tidak kemana-mana. Ya. Atau ketika kalian buang air besar, terus kalian kan harusnya lagi posisi jongkok. Nah, ya. Kalian posisinya lagi jongkok dan sudah keluar itu kotorannya. Terus kalian malah berdiri, dan ketika kalian berdiri malah kena ke amit-amit nih bokong kalian gitu, gara-gara nutup gitu kan. Gitu. Sehingga najis yang awalnya hanya ada di tengah malah terkena dengan bokong kalian yang begini. Nah, itu sudah gak boleh lagi menggunakan batu dan wajib menggunakan air. Sudah, itu syarat keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masuk ke yang tadi ya. Nah, ini 6 nih.
wala yusibahu ma'un. Nah, ini yang 6, ini yang 6. Dan najis tadi itu tidak boleh terkena air. Misalnya ketika kalian lagi habis kencing, tahu-tahu ada kalian kencingnya ke dekat air nih, dekat sungai. Terus ada sapi ngamuk. Sapi ngamuk tadi itu membawa percikan dari sungai, kemudian percikannya terkena ke kemaluan kalian. Kita umpamanya dari tadi aneh terus. Ya begitulah pokoknya. Terus akhirnya kemaluan kalian yang harusnya itu isinya hanyalah sebuah najis saja, gitu kemudian terkena percikan air tadi itu, maka ini sudah gak boleh lagi menggunakan batu, melainkan harus menggunakan air sepenuhnya. Wa an takunal ahjaru tahiratan, dan batu tadi itu harus menggunakan ahjar alias batu-batu yang suci, sehingga tidak boleh menggunakan batu yang najis alias mutanajis, atau menggunakan benda yang lain yang sifatnya memang najis dari asal, seperti tai onta, tai kucing, atau apapun itulah sebutannya. Sampai di sini paham? Ya, saya anggap paham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tidurlah.